Halo sahabat Noyorono, perkenalkan saya Nadia Harsha. Saya adalah seorang perencana keuangan, seorang ibu yang juga aktif di sosial media memberikan tips gimana sih caranya mengatur keuangan versi sederhana lewat akun Instagram @noninadia. Jadi aku sehari-hari sibuk jadi ibu-ibu yang mengurus anak dan keluarga. Selain itu juga memberikan training dan juga layanan untuk konsultasi perencanaan keuangan. Jadi seru banget deh ngajarin orang mulai dari budgeting, belajar investasi, sedikit-sedikit kenal sama asuransi, sampai prakteknya gimana. Itu dimulai dari tahun 2020, pandemi kan ya, jadi nggak tahu mau ngapain di rumah. Nah kebetulan aku punya background sertifikasi perencana keuangan. Sebelumnya ketika baru mulai menikah, berkeluarga, aku banyak sekali terbantu sama tips-tips dari blog, dari postingan seseorang yang dibagikan di sosial media. Nah saat itu aku merasa bahwa kayaknya saatnya untuk bayar kembali deh, payback istilahnya. Jadi aku mencoba untuk kasih ilmuku sedikit-sedikit dengan harapan akan banyak orang jadinya terbantu seperti aku sebelumnya. Aku tuh kagum banget sih dengan anak-anak muda zaman sekarang. Mereka tuh adalah tipikal generasi muda yang persebaran informasinya tuh cepet banget. Kayaknya apa aja mereka tahu. Dan yang kedua adalah mereka tipikal yang fast learner juga. Sebenarnya nggak bisa dihindari karena memang sosial media dan hidup kita sekarang tuh nggak bisa dipisahin gitu. Terasa banget kan kalau sekarang tuh kita sebentar-bentar cari taunya lewat sosial media. Kalau boleh aku sampaikan, tren sosial media tuh kayak pisau bermata dua ya. Di satu sisi mungkin itu membahayakan, tapi di sisi lain kayaknya manfaatnya juga banyak banget. Nah, sebenarnya ada dua hal nih yang bisa kita bahas. Positifnya kalau kita suka oversharing di sosial media itu kita bisa terhubung, bisa terdengar, kita jadi bisa tahu informasi. Berikutnya adalah kita jadi paham dengan isu-isu yang sedang beredar. Tapi jangan lupa, segala hal ada konsekuensinya. Biasanya privasinya jadi taruhan. Yang kedua adalah kita punya dampak jangka panjang dengan jejak sosial media kita. Jadi kalau posting aneh-aneh, pikir dua kali deh. Karena biasanya jejak sosmed kita tuh bisa ada terus sampai bertahun-tahun ke depan. Jadi yang mau aku sampaikan adalah sosmed itu kayak panggung. Apa yang mau kamu tampilkan, silakan tampilkan. Tapi ingat lagi, kalau pengen menampilkan yang buruk, jangan sampai itu jadi penghambat kamu di masa depan. Kenapa nggak kita coba switch fungsi sosial medianya untuk cari cuan? Ada beberapa orang yang 9 to 5-nya masih ngantor, tapi pulang kantor dia tuh bikin konten iseng-iseng, ternyata menghasilkannya lumayan juga. Jangan lupa ya, selesai dari situ cuannya diatur juga. Nah, menurut aku, sosial media juga bisa jadi tempat teman-teman mencari informasi kalau memang hal itu tuh nggak didapat dan diajarin di sekolah. Salah satunya adalah informasi untuk cari dan mengelola keuangan. Aku ngerasa banget dalam 5 tahun terakhir ini, konten-konten perencana keuangan tuh berkembang banget di sosial media. Kalau sekarang tuh, wah informasinya banyak banget. Jadi, pergunakan sebijak-bijaknya. Jangan sampai cuma kejeblos di bagian konsumtifnya aja, tapi lupa untuk ngatur uangnya. Aku sebenarnya cukup terganggu ketika ada sebutan Gen Z sebagai generasi strawberry. Generasi yang lembek, yang gak tahan dibentak-bentak, yang anti kritik, yang kayaknya kok gak boleh dikasih challenge sama sekali gitu. Nah, menurutku itu sebenarnya selalu punya dua sisi. Mungkin mereka terlihat lembek, terlihat anti kritik, tapi sebenarnya mereka tuh punya plus point di tempat lain, yaitu mereka tuh melek banget sama teknologi. Yang berikutnya adalah mereka tuh berani menyuarakan pendapat. Kalau generasi milenial ya, dimarah-marahin sama generasi yang lebih tua, mereka biasanya iya-iya aja. Nah kalau Gen Z, kalau mereka dimarahin tapi sebabnya nggak sesuai, mereka berani loh bilang, oh nggak bisa, itu bukan salah aku, salahnya begini. Karena
kemampuan untuk bisa ngasih pendapat inilah yang dianggap sebenarnya sebagai sebuah kelemahan, padahal kan nggak juga gitu. Nah jadi menurutku kita tuh nggak selalu memandang Gen Z sebagai generasi strawberry aja, tapi kita juga harus mengapresiasi apa yang mereka bawa, apa kelebihan mereka. Jadi mudah-mudahan dari situ kita tuh bisa ketemu sama tim yang jadinya kolaboratif. Kalau kolaboratif juga kayaknya jadinya growth mindset juga nggak sih? Penting banget. Karena gini, kita tuh dunia berubah terus. Zaman dulu orang tua kita suka bilang gini, kamu bangun pagi ya, nanti rezekinya dipatok ayam gitu. Atau zaman sebelumnya suka ada idiom yang bilang bahwa hati-hati ya, nanti kerjaan kamu digantiin sama mesin. Sementara zaman sekarang saingan kita bukan cuma ayam, bukan cuma mesin, saingan kita tuh AI. Nah jadi kayaknya growth mindset itu tuh penting banget biar kita terus adaptif. Percaya atau enggak, dalam suatu perusahaan, dalam suatu organisasi, bahkan dalam suatu negara, everybody is always replaceable. Gimana caranya kita biar nggak terganti dan terus relevan adalah terus-menerus punya skill yang baru untuk dipelajari. Jadi menurut aku punya growth mindset itu adalah suatu hal bukan cuma penting tapi kayaknya udah jadi wajib. Yang pertama, nggak tahan sama FOMO. Temen-temennya lagi tren apa, dia ngerasa dosa banget kalau sampai nggak ikutan. Nah, sebenarnya kalau kemampuannya ada sih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia maksain ikutin tren itu dengan mengambil pinjaman. Itu adalah masalah kedua. Kita dengan gak sadar ketika ambil pinjaman konsumtif itu, kita akan menyabotase penghasilan kita di bulan depannya, jadi bayar cicilan. Nah, berikutnya adalah dia nggak ngerasa perlu mengatur budgeting. Ngerasa ya udah, toh nanti juga gajian lagi, ngapain sih diatur-atur. Dan yang terakhir nggak belajar investasi karena masih ngerasa bahwa ntar aja deh belajar investasinya kalau gajinya udah gede. Padahal kan sebenarnya budgeting, investasi itu bukan besar kecilnya gaji, tapi lebih kepada kalau masih umur 20-an tuh memupuk habit. Kalau kamu udah punya habitnya, nanti penghasilan makin gede, biasanya udah terbiasa. Jadi ya udah, nantinya investasi tuh akan berjalan karena udah kebiasa, ya berjalan terus gitu. Kalau misalnya nggak dilatih, kayaknya mau gajinya sampai naik juga kok habis-habis aja ya. Gitu dia. Ada yang bilang katanya 100 juta pertama itu harusnya dapat di umur 25. 1 miliar pertama itu harusnya sebelum 30. Padahal kan standar-standar itu tuh harusnya tidak bisa dipukul rata ke semua orang. Karena kita garis startnya tuh beda-beda. Beberapa orang beruntung bisa mulai dari nol. Tapi ada sebagian orang yang mulainya tuh dari minus. Jadi satu-satunya yang menurut aku valid jadi pembanding apakah kamu tertinggal atau enggak adalah diri kamu kemarin. Kalau ternyata hari ini kamu udah lebih baik daripada kamu kemarin, kamu tuh udah lebih menang daripada yang lainnya. Nah jadi kalau misalnya kamu merasa tertinggal, kayaknya lebih baik fokus ke diri sendiri. Keputusan keuangan baiknya nggak diambil dengan emosional tapi dengan rasional. Bagus banget karena kayaknya semua orang penting untuk punya tujuan finansial tertentu biar kita punya goal atau garis finish. Bayangin deh, misalnya ya, kamu tuh pengen sesuatu, ngumpulin uang, tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Itu kayak kita lagi lari, tapi nggak tahu garis finishnya di mana. Efeknya biasanya kita akan lelah duluan di tengah jalan, terus habis itu udah deh capek, nggak usah dilanjutin. Nah, punya financial goal, contoh ya, aku pengen punya dana darurat, aku pengen punya dana untuk sekolahin anak, aku pengen punya dana pensiun, atau as simple as aku pengen punya iPhone baru. Boleh semuanya, tentukan garis finish kamu, endingnya di mana. Dengan kayak gitu, kita akan lebih fokus sama kalkulasi dan setorannya setiap bulan.
pengen growth-nya kemana, pengen ningkatin karir, mulai dari belajar skill yang kira-kira menguntungkan buat karir kamu, pengen mulai jualan, mulai jual produk yang kira-kira kamu paham, pengen jadi konten kreator, bikin konten itu, pengen punya tujuan keuangan, pengen jadi orang kaya, pengen punya investasi yang banyak, mulai satu investasi kamu hari ini. Dari yang kamu mampu, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi saran dari aku adalah manfaatkan kelebihan kalian yang cepet banget belajarnya ini untuk membawa sesuatu yang kasih manfaat. Menurut aku tuh prinsip untuk punya growth mindset, grow together, belajar skill baru itu nggak mengenal umur sih. Jadi kalau seandainya kamu punya kesempatan, gunakan sebaik-baiknya untuk belajar hal baru dan punya skill yang baru. Buat sahabat Noyorono, jangan takut sama sosial media. Pergunakanlah sebaik-baiknya untuk bantu kamu punya personal branding, peluang nambah penghasilan, sampai dengan belajar mengatur finansial. Mudah-mudahan nih dengan growth mindset itu kamu jadi lebih lancar untuk mengejar cita-cita kamu. Saya Nadia Harsha, perencana keuangan. Salam bersatu, berdoa, berkarya.